lain. Nah, ini ada jambu kristal, kemudian belimbing, pepaya California, ya. Jangan sampai kejadian di wilayah Kebumen para petaninya nangis, ya. Karena 1 kilo itu dihitungnya cuma Rp1.000. Ya, pepaya California itu A, B, C, D. A itu harganya sekian, B itu harganya sekian, C itu harganya sekian, D itu sekian. Karena petaninya nunggu di rumah. Jadi Bapak kalau sekali dapat duit berapa? Ya saya paling dapat 50.000 Pak Taufik. Pak, kemarin saya cuma dapat 25.000. Loh, emang tanaman Bapak berapa? Saya tanya begitu. Saya ada 700 pohon. Bayangin Pak, mereka panen pakai mobil. Tapi duitnya sedikit, kenapa? Karena nggak ditungguin. Ya sudah, yang namanya panen orang, mau yang ukuran kecil, ya begini, ya ukuran gede dihitung kecil, disamain aja. Inilah yang namanya sifat petani Pak, nerimo. Betul? Terima Pak. Kalau petani begitu. Petani, Pak Taufik sekarang mah kita susah air, dia nerima. Nah, nih capek nih. Satu bau, udah ngeluarin duit apa segala macam. Begitu panen dapat 2,5 ton. Pak, nerima Pak? Ya nerima. Begitu dia tanam 1 bau, kena virus semua, habis semua Pak. Begitu saya Pak, panen gimana? Wah, tapi padi saya habis semua tuh, kena sundep sama kena kresek. Jadi Bapak dapat berapa ton? Boro-boro ton. Saking tahu ente. Jadi Bapak terima? Terima. Karena nggak ada edukasi Pak. Kita nggak pernah memberikan pemahaman. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang jualan pupuk lah, saya emang nggak mau mikirin pik. Pokoknya dia beli pupuk dari saya, gunakan, terserah dia mau tanahnya gimana, pokoknya saya Pak, yang penting laku, gitu ya. Kalau kita nggak begitu, nanti gimana caranya omset Bapak per bulan itu bisa menghasilkan angka 1 miliar. Masya Allah. Nanti kita akan kasih hitung-hitungannya. Oke, baik, kita langsung ke sini dulu. Oke. Nah, ini yang lagi Aligator dan Jiwan, ya. Ini teman saya, sahabat saya, Mas Arif Banyumas. Beliau sebagai bapak angkat daripada Alpukat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya tanah, punya lahan, punya orang, nanti hubungin aja Mas Arif, nanti beliau akan mengedrop yang namanya bibit-bibitnya. Hasilnya, ya, itu akan berbagi 60-40 setelah 5 tahun baru milik Bapak seutuhnya, seperti itu. Ya. Oke, Bapak sawit, kemudian juga karet, ya, alhamdulillah banyak sekali yang sudah diterapkan, ya, hasilnya sangat luar biasa, bagus, ya. Nah, Bapak Ibu sedikit banyak tadi kami menyinggung bahwa produk kita itu bisa juga untuk perikanan dan peternakan. Ini adalah bagaimana cara pemberian baik itu di peternakan maupun perikanan, dan alhamdulillah sudah banyak sekali. Bahkan kemarin kami dapat laporan dari Pak Ahmad Rifai di Sidoarjo, ya. Beliau yang biasanya dalam 90 hari itu, ya, udangnya dia 1 kilo itu biasanya 40 ekor. Setelah menggunakan bio farming, 1 kilo menjadi 25 ekor. Dan beliau mengundang kami, ya, nanti kami Solihin tolong siapkan, ya, karena dia punya rekanan kurang lebih sekitar hampir 5.000 hektar, ya. 5.000 hektar itu tambak, karena sebetulnya fokus dia bukan di udang, bukan di ikan, tapi di rumput laut, ya. Itu rumput lautnya luar biasa sekali dengan penggunaan bio farming, dan insya Allah kalau sudah zonanya agak bagus, kita masuk ke sana Pak. Seperti itu, ya. Ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa case yang memang yang sudah kita terapkan, ya. Ini di ayam, ya. Itu dicoba dari mulai 100 ekor, kemudian 1.000 ekor, dan akhirnya ke 30.000 ekor. Dari 100 ekor, alhamdulillah tidak ada yang mati sama sekali. Kemudian 1.000 ekor, 30.000 ekor. Yang ditakutkan oleh para peternak itu adalah angka kematian Pak. Angka kematian ini hampir mencapai 5%. Bayangkan kalau 1.000 ekor ayam saja mati 5%, sudah berapa Pak? Sudah berapa Pak? Ya? 50 ekor, ya. Kalau 50 ekor kali katakanlah mungkin 16.000 aja udah kelihatan berapa, betul? Itu saya tahu persis Pak. Saya kesana berapa kali, ayamnya nggak ada yang mati, tetapi ayamnya mencret. Nggak apa-apa terus terang Pak ini. Ayamnya mencret.
Maka wajar dong, saya protes sama beliau. Ini ayam mencret gimana nih? Tapi jujur aja ya Pak Nonanya, gitu aja Pak Taufik, nggak usah ngomong. Soalnya ayamnya nggak ada yang mati, gitu kan? Oh saya nggak bisa begitu Pak, ini ayam mencret, saya bilang gitu. Hanya Pak Wino Pak Taufik foto, apa nih yang dipoto? Saya kirim nih, saya selfie, dikirim foto, saya kirim foto gitu kan. Ayamnya bukan Pak Taufik yang dipoto, tapi nya. Saya bilang masa kotorannya suruh dipoto, memang ini dua orang ini kurang ajar banget ya. Saya foto Pak, saya kirim Pak, seperti itu Pak. Dan ternyata benar, beliau bilang Pak Taufik sudah berapa kandang, nggak ada yang keluhan seperti itu, semuanya bagus. Bahkan dokter patah juga, bagus banget hasilnya, usia 28 hari sudah 2 kilo lebih. Masya Allah. Tapi ini mencret bos, saya bilang begitu kan. Alhamdulillah Allah ngasih petunjuk yang ngejaganya. Mas, airnya bersih banget, bening banget. Iya Pak, saya kasih kaporit. Wah, ini saya bilang, loh kok kenapa kasih kaporit? Karena banyak bakterinya. Suruh berkelahi, saya bilang begitu kan. Ini kan juga banyak bakterinya, tapi bakteri non patogen. Biar berkelahi, mana yang jago? Seperti itu. Waduh, Masya Allah. Oh gitu Pak Taufik. Iya, mana kan. Ya, tak mudah teh berenya tah. Apa Pak Taufik kaporit? Iya non, di sini harus pakai kaporit. Ya pantesan mencret, saya bilang gitu kan. Jadi gimana? Jangan kasih kaporit. Oke, kalau gitu buat lagi 30.000 ekor. Ternyata yang mati cuma 2 ekor. Masya Allah. Dan hasilnya keren Pak, luar biasa. 30 hari itu sudah 2 kilo lebih. Dan ini luar biasa. Ini bukti bahwasanya bio farming sangat membantu. Dan itu keren banget Pak. Biayanya benar-benar bisa dihemat, benar-benar bagus sekali. Jadi juga bandeng bagi teman-teman yang punya tambak bandeng, hati-hati benar karena ukuran bandeng itu macam-macam untuk dijual ya. Bandeng ini kita akan bisa sangat signifikan, ukurannya bisa lebih cepat ya. Begitu juga dengan lele ya, ini lebih cepat. Nah ini saya aplikasikan Dr. Dedi APIMM, beliau adalah sahabat saya, teman SMP SMA saya. Pik, jangan diupload dulu. Karena beliau juga adalah dosen di Unpad Bandung ya. Saya teliti dulu. Ente punya produk nih, saya bikin pusing saya. Karena dia juga bikin Pak, pakai galon begitu sistem jamunya. Begitu dia coba set dari mulai kolam, dia ada 27 kolam, lele sama patin dibikin set. Dia diam. Akhirnya saking penasaran, dia beli ember 15 Pak. Bahkan beli yang namanya kolam-kolam terpal yang bulat-bulat gitu Pak. Dia ada kurang lebih sekitar hampir 10. Dia coba semua, jawabannya sedih ya Pak. Bik, produk kamu ini luar biasa. Yang penting nggak bau katanya. Lah, yang penting nggak bau. Nggak bau gimana? Itu airnya nggak bau ya, luar biasa ya. Di ember biasanya seminggu itu sudah bau. Amoniaknya kan bau Pak, betul Pak? Ternyata ini 20 hari airnya belum diganti, masih nggak bau. Ini luar biasa. Dan dia coba dengan ukuran sangkal, ternyata 1 bulan sudah dipanen. Jadi hasil kesimpulannya nih Pik, saya bikin di proposalnya untuk tawarkan ke seluruh ibu-ibu PKK, ke bumdes, kasih tahu tuh ke desa-desa, yang namanya ketahanan pangan itu nggak usah harus jauh-jauh, lakukan di rumah saja. Tanam yang namanya kesin organik, kangkung organik, lele organik, tiap rumah 2 aja ember. Bisa memberikan kebaikan buat ketahanan pangan masyarakat. Dan ini dia bikin Pak, dia bikin. Dan dia bilang terus, mulutnya nggak pernah diam. Bio paling. Saya bilang, Mas, ente ngejar apa Pak Jerospot atau duit 1 miliar? Loro aneh. Oh, ya. Enak Pak, karena pikiran dia cerdas. Jadi kita enak seperti itu ngobrolnya. Dan alhamdulillah apa yang saya share itu sebetulnya bukan kata-kata saya, tapi kata-kata dan kalimatnya Dr. Dedi. Saya cuma ngopi paste doang, nggak dia begitu kan. Yang penting saya ngomongnya nggak salah. Ini Pak Ibu, alhamdulillah luar biasa sekali. Nah ini beliau nih, ya. Ini di tempatnya Dr. Dedi, ini punya dia. Alhamdulillah bagus sekali hasilnya, dan tentunya ini sangat luar biasa sekali memberikan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, sedikit banyak apa yang tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa pengolahan tanah, ya, dimulai dari pengolahan tanah, kemudian proses perendaman, kemudian proses penyemayan seperti ini, ya.
Dan juga kita lihat kembali ya proses penanaman. Kenapa kok di usia 7, 36 masih menggunakan pupuk-pupuk kimia? Tadi sudah saya sampaikan. Kita butuh yang namanya perangsangnya itu. Kemudian hari ke-14, 28, 42, 54, 56 maaf ya. Ini kita nyemprot dengan bio farming. Dan akhirnya hasilnya sangat luar biasa. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu semua ya, wah, kita sudah tinggal menikmati bagaimana membuat petani itu bisa tersenyum. Masya. Enak Pak. Oh, Bapak Ibu bisa bayangkan nih Pak. Mohon maaf nih Pak Slamet, ada Pak Slamet nggak? Pak Slamet kawan. Nah, Pak Slamet ketika sampai kepada para petani, kemudian hasilnya seperti ini Pak. Bapak bisa berfoto di sini Pak. Sama-sama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hasil panennya melimpah dan tentunya biaya operasionalnya cuma sedikit. Ini menjadi impian para petani Indonesia. Ini Pak, keren sekali. Maka nggak kaget Pak. Mata saya ini kadang-kadang nggak kuatan kalau yang melihat hijau-hijau. Tahu ya? Melihat ngelirik sedikit aja ada yang hijau, itu langsung dia datangin. Bu, udah pakai bio farming? Apa Pak bio? Nah, lihat lagi petani, Pak, kenapa Pak? Kok padinya kok kosong saya belum? Iya Pak, kena hama Pak. Udah pakai bio farming belum? Belum Pak. Nah, selalu begitu Pak, selalu begitu. Dan saat itu saya lakukan kurang lebih sekitar 7 bulan. Saya ini agak ganteng Pak, cakep kata orang perempuan ini. Masya Allah. Cuman ketika mainan pupuk saya jadi hitam Pak, kosong. Saya, wah, kan susah pakai mobil kan gede Pak. Mau nggak mau saya pakai motor juga. Karena dunia pertanian kan susah, kita harus naik-naik Pak, seperti itu. Tapi ketika mereka tersenyum, mobil saya ini Pak kadang-kadang penuh dengan bawang. Yang lebih luar biasa bawang masih mending, singkong Pak. Lah singkong itu kan tanah, kotor, nggak diterima gimana? Nggak ada, yang penting petani senyum aja lah. Yang lebih parah lagi dikasih ayam sampai numpuk. Masya Allah. Berkah. Tetapi 7 bulan saya bergelut dengan pertanian, omset saya rata-rata 1,5 sampai 1,8 miliar per bulan. Masya Allah. Jadi jangan kaget, nanti setelah ini pikiran bapak-bapak sudah melayang. Pokoknya bio farming. Dan kita lihat dentuman setelah 3 bulan ke depan. Allah. Insya Allah memberikan kebaikan. Allah Akbar. Nah, Bapak Ibu sedikit banyak gambaran ya. Kita akan kasih sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu bisa hitung-hitungan. Ini juga ada gapoktan, ada PPR dan lain sebagainya. Bahwa dengan luas lahan 7.000 meter persegi ini, biaya operasional kita ini nggak jauh dari angka sekitar 8 jutaan. Ini sudah termasuk yang namanya sewa traktor, sama biaya-biaya ibu-ibu yang suka untuk nanam-nanam, matun dan lain sebagainya. Ini. Nah belum lagi kalau tanah itu sewa Pak. Sewa itu 7.000 meter persegi itu biasanya dikembalikan dengan 14 kintal. Ya. Kalau dihitung ini kurang lebih sekitar 7.700.000, maka biaya itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 jutaan kalau kita mengikuti masalah padi ini. Nah, bayangkan Bapak Ibu semua, kalau dalam satu bau itu kita hanya mendapatkan 4 ton, maka 5.500 per 1 kilonya gabah. 5.500 dikali dengan 4.000 kilogram ya, jadi totalnya adalah 22 juta. 22 juta dikurangi dengan biaya operasional, maka petani hanya gigit jari saja. Tapi kita bersyukur banyak petani-petani yang kaya tidak mau garap, tanahnya itu disewakan. Banyak yang seperti itu, Bapak ya. Tetapi bayangkan kita jadi orang yang nyewanya, bagaimana kalau hasilnya seperti ini? Maka sudah pasti anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah nggak mau lagi jadi petani, betul? Ngeliatin bapaknya cuma pakai kaos, pakai topi stok gitu ya. Apalagi dia berdiri di tengah sawah gini ya. Jadi orang-orang sawah begitu panen nangis, betul nggak Pak? Sedih kan? Ujung-ujungnya susah.